Memang kamu yakin bapak-bapak itu tadi itu orang? Ucapan dan senyuman penjaga warung kopi itu membuat Anggi makin merinding. Ia pun langsung membayar dan tancap gas meninggalkan warung. Selamat datang di Buzz Story, cerita waktu malam. Anggi menceritakan pengalaman mistisnya saat ia harus ke rumah seorang teman di Pangalengan pada Kamis malam Jumat. Seharusnya Anggi menempuh perjalanan tersebut pada sore hari. Namun karena tertidur, ia harus menempuh perjalanan dari Cimahi ke Pangalengan pada malam hari setelah ia menonton beberapa film. Perjalanan dengan motor seorang diri itu ia mulai pada pukul 9:30 malam. Anggi memutuskan untuk menempuh rute dari Cimahi, lalu lewat Soreang dengan niat agar tidak berputar. Setelah beberapa lama, ia mulai melewati daerah sepi dengan kanan dan kiri jalan berupa hutan, tepatnya di daerah Banjaran, Pangalengan. Karena merasakan gerimis dan tak mau kehujanan nantinya, ia memutuskan untuk berhenti sejenak guna mengenakan jas hujan. Semula, ia belum merasakan hal aneh apapun meski melewati jalanan sepi dan gelap. Namun tiba-tiba seorang nenek datang menghampirinya. Anggi menyebutkan nenek tersebut terlihat seperti wanita tua pada umumnya, dengan badan bungkuk sambil menggendong keranjang rumput. Nenek itu meminta kepada Anggi untuk dapat membonceng sampai jalan besar. Anggi yang merasa kasihan dan tak menaruh curiga apapun mau menolong nenek tersebut. Saat berboncengan, mereka beberapa kali mengobrol. Namun saat di tengah perjalanan, obrolan mereka berhenti. Anggi tentu saja tak mau memaksa nenek tersebut untuk terus mengobrol karena sudah kehabisan bahan obrolan. Tapi ia kaget dan bingung bukan kepalang saat ia tak melihat sosok nenek itu lagi lewat kaca spion motornya. Hilang, nenek itu sudah tidak ada. Sontak, Anggi pun langsung berhenti hingga hampir terjatuh lantaran berhenti dengan mendadak. Pada saat itu, di pikiran Anggi hanya takut jika nenek tersebut jatuh di jalan karena ngantuk atau keberatan keranjang. Tak mau dituduh macam-macam karena sudah membuat seorang nenek terjatuh. Ia pun putar balik dengan panik. Ia susuri jalanan yang tadi ia lewati sambil berusaha mencari nenek tersebut. Anggi berhenti di sebuah sisi jalan, tempat nenek tersebut terakhir berbicara, dengan tetap menghidupkan motornya agar jalanan tetap terang. Keadaan malam itu gelap, gerimis, jalanan berkelok-kelok, dan sangat sepi, dengan di sisi kanan hutan dan kiri jurang. Seorang bapak-bapak kemudian menghampirinya dan menanyainya. "Lagi ngapain, Jang?" tanya sosok bapak-bapak tersebut. Saat Anggi menceritakan tentang nenek yang ia kira jatuh tadi, Anggi kaget mendengar jawaban dari si bapak itu. "Udah, kamu jalan aja, jangan dipikirkan. Yang kayak gitu di sini mas sering." Anggi yang semula hanya takut nenek tersebut terluka karena jatuh, kini bertambah takut jikalau nenek itu merupakan sosok lain. Ia pun buru-buru melanjutkan perjalanannya dengan ngebut dan jantung yang deg-degan memikirkan kejadian barusan. Melihat sebuah warung kopi, ia memutuskan untuk istirahat sejenak sambil menghangatkan diri. Di warung kopi tersebut hanya ada dirinya dan penjual kopi. Sambil menyeruput kopi hangat, ia menceritakan pengalaman mistisnya tadi. Bertemu nenek yang tiba-tiba menghilang, lalu seorang bapak-bapak yang mengatakan hal misterius. Bukannya menjadi tenang, ia malah makin deg-degan saat penjaga warung kopi itu mengatakan suatu hal misterius sambil tersenyum. "Memang kamu yakin bapak-bapak itu tadi itu orang?" Ucapan dan senyuman penjaga warung kopi itu membuat Anggi makin merinding. Ia pun langsung membayar dan tancap gas meninggalkan warung
karena merasa curiga kalau yang punya warung itu bukan orang juga. Beberapa hari kemudian, Anggi menceritakan pengalaman mistisnya ke salah satu seorang temannya. Namun menurut temannya yang sering lewat daerah tersebut menuturkan jika ia tak pernah melihat ada warung gubuk di lokasi yang diceritakan oleh Anggi.